Di antara tetes hujan dan bisikan dedaunan, hidup makhluk yang jarang kita perhatikan. Mereka bukan hanya penghuni rawa, mereka adalah penjaga dua dunia, air dan darat. Mereka adalah amfibi. Amfibi adalah hewan berdarah dingin yang hidup di dua alam. Mereka lahir di air, bernapas dengan insang, lalu tumbuh dewasa dan bernapas dengan paru-paru. Katak, salamander, dan caecilian, semuanya bagian dari keluarga amfibi. Amfibi memiliki ciri-ciri yakni 1. Habitat. Amfibi bisa hidup di dua alam yakni, di darat dan di dalam air. 2. Kulit. Kulit amfibi sangat tipis dan lembab, serta tidak memiliki sisik atau bulu seperti hewan lainnya. Dan kulit amfibi memiliki banyak kelenjar lendir yang berfungsi untuk menjaga kelembaban dan melindungi tubuh dari penyakit. 3. Kaki. Amfibi memiliki kaki yang bercabang dan jari-jari yang dilengkapi dengan selaput renang. Fungsinya untuk membantu berenang di air. Kaki amfibi ini juga kuat dan fleksibel yang berguna untuk berjalan dan melompat di darat. 4. Reproduksi. Hewan amfibi kebanyakan melakukan proses metamorfosis, atau perubahan bentuk dari telur kecebong yang bernapas dengan insang kecebong mulai tumbuh kaki belakang dan depan katak muda dengan ekor kecebong katak dewasa tanpa ekor. Hewan amfibi diklasifikasikan menjadi 3 kelompok yakni Anura, Caudata, dan Gymnophiona. Pertama, Anura contohnya katak dan kodok. Kedua, Caudata contohnya axolotl dan salamander. Ketiga, Gymnophiona contohnya caecilian. Sistem pernapasan hewan amfibi sangat berbeda dengan hewan lainnya. Berikut penjelasannya. 1. Kulit. Kulit pada hewan amfibi memiliki organ pernapasan yang penting karena dapat menyerap oksigen dan melepaskan karbon dioksida melalui kulit mereka. Kulit hewan amfibi selalu lembab fungsinya untuk memastikan efektivitas pernapasannya. Contohnya, katak, salamander, dan kecebong. 2. Paru-paru. Hewan amfibi juga memiliki paru-paru yang berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara dan melepaskan karbon dioksida. Namun, paru-paru hewan amfibi lebih sederhana dibandingkan dengan paru-paru mamalia, sehingga mereka masih sangat bergantung pada kulit mereka untuk pernapasan. Contohnya, kodok tanduk, Ceratophrys ornata, salamander raksasa, Andrias japonicus, dan katak pohon, Hyla arborea. 3. Mulut. Hewan amfibi juga dapat bernapas melalui mulut mereka, karena beberapa spesies memiliki pembuluh darah di langit-langit mulut mereka yang dapat menyerap oksigen. Contohnya katak pipih, Xenopus laevis, dan katak genderuwo, Faecervaria cancrifora. 4. Sistem sirkulasi. Hewan amfibi memiliki sistem sirkulasi yang cukup kompleks, yang terdiri dari 3 jantung. 2 jantung berfungsi untuk memompa darah ke paru-paru dan kulit, sementara jantung ketiga berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Amfibi adalah pengontrol alami hama. Mereka memakan serangga yang merusak tanaman. Beberapa amfibi makan serangga, cacing, siput, dan bekicot, meskipun beberapa spesies yang lebih besar juga dapat memakan vertebrata kecil seperti tikus atau ikan. Amfibi membantu manusia dalam mencegah hama di pertanian. Amfibi memakan nyamuk demam berdarah dan malaria, kata secara tidak langsung membantu mencegah penyebaran penyakit mematikan ini. Bagi hewan lain, hewan amfibi menjadi makanannya seperti mamalia darat, misalnya monyet makan katak, sigung makan katak dan salamander, serta posum yang makan katak dan kodok, burung, misalnya elang yang makan kodok, dan ular yang makan katak. Fungsi amfibi buat manusia yakni, untuk material ekowisata dapat meningkatkan kesadaran masyarakat umum tentang kepedulian keanekaragaman hayati seperti, di kebun binatang dengan beragam katak, sekaligus meningkatkan perekonomian lokal. Kulit mereka mengandung senyawa bioaktif, banyak yang jadi bahan penelitian obat. Sebagai contoh, toksin yang diisolasi dari spesies, katak panah beracun, menunjukkan hasil yang menjanjikan sebagai pereda nyeri non-opiat, dan turunannya sedang diuji untuk mengobati kanker dan Alzheimer. Amfibi menjadi indikator kesehatan lingkungan. Karena kulit amfibi yang sensitif dan permeabel, mudah ditembus, sangat rentan terhadap polusi dan racun, serta kemampuannya untuk menyerap air dan udara melalui kulit dan ketergantungannya pada habitat air bersih dan tanah membuat populasinya langsung terpengaruh oleh perubahan lingkungan. Penurunan atau hilangnya populasi amfibi adalah sinyal peringatan bahwa ada masalah lingkungan yang dapat berdampak pada spesies lain, termasuk manusia. Jika amfibi sehat, ekosistem pun seimbang. Ketika amfibi menghilang, serangga pembawa penyakit meningkat.
Nyamuk demam berdarah dan malaria populasinya akan meningkat, dan manusialah yang paling banyak terkena dampaknya. Tanaman lebih rentan hama. Siput dan bekicot menyukai sayuran berdaun lembut dan muda seperti selada, kubis, bayam, dan bibit tanaman seperti stroberi dan kemangi. Jika hama semakin meningkat, hasil panen petani akan menurun. Penelitian medis kehilangan sumber alami. Karena amfibi adalah sumber senyawa bioaktif unik yang digunakan dalam pengobatan, seperti antibakteri dan anti kanker, yang tidak ditemukan pada hewan lain. Dan yang paling mengkhawatirkan, lingkungan kehilangan penyeimbangnya. Amfibi bukan hanya hewan kecil. Mereka adalah penjaga ekosistem, penyambung kehidupan. Dengan menjaga alam, kita menjaga mereka. Caranya yakni, dengan memberikan edukasi melalui pendidikan di sekolah akan pentingnya hewan amfibi bagi kehidupan. Mengajarkan kepada anak-anak di alam langsung, fungsinya agar murid-murid lebih paham bukan hanya teori di kelas saja. Dengan cara itulah kita menjaga amfibi, dan kita menjaga masa depan anak cucu kita serta bumi sebagai rumah kita semua.